seperti yang tadi disampaikan, tema hari ini adalah kiat mengatasi letargi atau takut dan cemas bersama narasumber kita yaitu Profesor Dr. Komarudin Hidayat selaku pembina Yayasan Pendidikan Madania Indonesia. Pak Komar sudah siap. Nanti Pak Komar akan memaparkan materinya. Nanti sambil diskusi juga kita nanti Pak Komar ya di sela-sela ya. Bapak Ibu boleh curhat, boleh tanya, boleh apapun sampai jam 4 sore nanti. Silakan Pak Komar. Hai. Hello Mr. Komar. Halo, Milon. How are you? Fine, thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kita berjumpa lagi lewat forum ini dengan teman-teman guru maupun orang tua. Sore hari ini saya ingin memulai diskusi ini dengan mengambil topik letargi. Bapak Ibu, Saudara bisa buka Google ya. Letargi itu satu istilah psikologis dan juga medis yang menjelaskan tentang suasana yang jenuh, letih, tidak fokus, lelah, dan ini muncul salah satunya disebabkan oleh suasana batin yang akibat lockdown 2,5 bulan lebih. Itu Mbak, suasana yang kadang-kadang kita tidak fokus karena terjadi hambatan penyaluran. Kita mau pergi tidak bisa, mau kemana-mana tidak bisa, sementara di rumah juga letih. Nah, ini membuatkan apa yang disebut letargi. Nah, tema ini kita rasakan bersama dan saudara-saudara juga mengalami, oleh karena itu nanti kita bisa sharing. Ini sebagai pengantar dialog saja. Yang pertama gini, letargi itu kalau saya amati, saya mendengarkan keluhan dari kanan kiri bahwa kita ternyata tidak mudah untuk menerima keadaan yang memotong, menginterupsi aktivitas kita sehari-hari. Misalnya, selama ini kita punya agenda ke salon tiap berapa minggu, tiba-tiba kita takut, tidak berani, harus di rumah. Dan kita ingin sekali berdandan, ternyata juga tidak bisa kemana-mana. Ada kalanya kita punya agenda arisan, kumpul ketemu teman-teman. Sebenarnya bukan arisannya saja, tapi keluarnya itu, hangout-nya, ketemu kawan-kawan, itu kan memberikan suasana yang selama ini menjadi agenda rutin, bulanan, atau apa. Saya sendiri sangat, tanda kutip tersiksa, saya tidak bisa main golf itu. Padahal saya biasanya seminggu 2 kali. Ya. Kemudian diskusi seminar-seminar. Nah, berapa guru dosen cerita sama saya bahwa mengajar lewat Zoom itu atau virtual itu lebih lelah dibanding ketemu langsung. Karena kalau ketemu langsung itu ada transfer energi, ada motivasi, lihat suasana batin, ada interaksi psikologis. Tapi ketika virtual kita tidak tahu itu. Kita tidak bisa canda-canda langsung. Ini juga membuat letih. Jadi beberapa dosen pun merasa ternyata mengajar jarak jauh itu letih. Sekali-kali enak, tapi kalau itu keseringan itu katanya juga letih. Yang berikutnya lagi, kita ada rasa cemas. Mengapa? Karena kita dibayang-bayangi rasa takut, tapi takut yang tidak terlihat. Kalau misalnya ular atau singa atau apa misalnya di kebun binatang, itu walaupun menakutkan tapi kan jelas di kerangkeng. Ya, harimaunya di kerangkeng. Ini COVID, Corona, yang kita tidak melihat, yang tidak bisa diatasi dengan senjata tidak bisa. Dengan kesarjanaan ilmu pengetahuan juga tidak takut. Dengan harta juga tidak. Bahkan dengan doa-doa pun juga kita tidak yakin. Buktinya ada beberapa orang yang ke gereja, ke masjid, ketika mereka tidak melaksanakan physical distance, banyak juga gitu. Nah, Corona ini ibarat musuh, mereka mengkudeta negara, masyarakat, tapi dia tidak butuh jabatan, tidak butuh uang, tidak butuh popularitas, dengan repot sekali. Bahkan juga tidak takut dengan senjata, dan oleh karena itu, ini targetnya apa sih Corona? Ingin membunuh orang sebanyak-banyaknya gitu, dengan bahasa yang nggak vulgar itu. Jadi
Dia tidak pandang agama, etnis, suku, jabatan, murid, guru, siapapun. Sehingga gimana caranya? Ternyata ini membutuhkan pendekatan yang halus, bukan fighting. Sebab kalau perang, itu kita membutuhkan tenaga. Ada rasa takut, ya, ada rasa lelah. Itu kalau fight. Ini bukan fight yang diperlukan, tapi sebuah pemahaman. Kita pahami, oh bahwa caranya itu dengan lembut, dengan disiplin diri, kita jaga physical distancing, kita jaga hidup bersih, dan lama-lama dia akan mati. Jadi dia itu mati bukan oleh yang lain-lain, bukan oleh kemarahan, dengan kekesalan senjata, tapi dengan cara yang cerdas, dengan disiplin diri, dengan lembut. Nah persoalannya kemudian bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan ini. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan peperangan, tapi apa kita pahami, kemudian kita hadapi dengan cerdas dan lembut. Nah, bagaimana kita mengisi itu? Kita bisa saja tidak keluar, tapi kalau lama-lama kan kita bisa letargik. Bapak Ibu punya pengalaman. Kalau saya sendiri banyak ya hal yang menyenangkan di rumah itu. Saya terbiasa baca buku, saya biasa nulis. Ternyata undangan, permintaan untuk seminar, ceramah, virtual ini juga banyak banget. Baik dalam maupun luar negeri, ada-ada saja gitu. Tapi toh tidak semuanya. Ada di antara orang tua yang awalnya tuh seneng mendampingi anak-anaknya. Yang selama ini anak-anak yang ngajar orang lain, sekarang langsung orang tua. Dulu ketika saya masih kecil, yang ngajari itu memang orang tua. Ngajar ngaji itu kan orang tua, bukan siapa-siapa. Tapi setelah kesini, anak-anak milenial, yang ngajari kan orang lain. Nah, virus corona ini mendekatkan kembali bahwa yang namanya parenting, teaching itu apa? Orang tua. Ini mendatangkan keakraban yang menarik. Tapi problemnya apa? Tidak semua orang tua memahami metode, kurikulum, materi pelajaran anak-anaknya. Saya sendiri juga harus belajar lagi ketika harus ngajari cucu saya. Ada lagi orang tua yang memang tidak siap untuk mengajar itu. Hasil penelitian kan mengatakan bahwa anak-anak itu lebih senang diajari guru kan dibanding orang tua. Karena ada orang tua yang memang senang, ada bakat mengajar. Tapi kan tidak semuanya, yang ada mudah marah dan macam-macam lah. Nah, suasana ini menimbulkan tidak nyaman di rumah. Belum lagi di antara kita orang tua juga tidak akrab dengan IT. Kita ini kan gaptek, illiterate. Illiterate itu bukannya tidak tahu huruf, illiterate itu sekarang tidak kenal IT, itu illiterate. Nah, semuanya ini kemudian mendatangkan uring-uringan. Orang tua kesel pada dirinya, kesel ke anak, anak juga kecewa sama orang tua. Kemudian juga orang tua kadang kesel, penyalurannya macam-macam, ada yang pada anaknya, pada sekolahnya, atau ada yang ditahan ke dalam. Nah, ini yang menimbulkan kemudian letargi. Salah satunya letih secara emosi. Dalam konteks berpuasa ini, inilah salah satu makna imsak. Puasa itu salah satu maknanya kan imsak. Imsak itu kan menahan. Menahan itu bukan sekedar menahan makan dan minum. Menahan itu yang menahan emosi, menahan omongan, mengendalikan pikiran. Jadi kalau kita ambil sisi positifnya, puasa ini lebih bermutu kalau saja dijalani dengan serius. Karena kita dipaksa oleh corona untuk mempraktekkan tentang imsak atau menahan. Menahan itu gini ya, tidak hanya puasa menahan itu. Ketika kita mau ujian, kita akan dipaksa oleh jadwal ujian kita belajar. Padahal sungguhnya bagi orang yang terbiasa belajar itu tidak usah nunggu jadwal ujian, ya tiap hari dia belajar. Sehingga ketika datang musim ujian biasa saja. Nah, puasa pun sebenarnya seperti itu. Puasa ini diajarkan oleh semua agama. Semua agama mengajarkan puasa. Dan inti puasa itu imsak, menahan diri, mengendalikan diri, menjaga diri. Apa yang ditahan? Yang ditahan agar fitrah kita, martabat kita, harga diri kita jangan jatuh oleh karena emosi yang nggak terkontrol, pikiran,
omongan nggak terkontrol, dan itu menjatuhkan martabat kita. Maka harus kita jaga diri kita. Imsak namanya. Dengan demikian, terkandung dalam kata imsak itu sesungguhnya penjagaan martabat kemanusiaan. Yang kedua apa? Sisi lain dari imsak puasa itu meningkatkan daya spiritualitas kita. Semalam saya diskusi, judulnya Suffering is Liberating. Penderitaan itu membebaskan. Jadi yang kita suruh buat derita apa? Nafsunya biar menderita. Bahkan dimatikan, dipasifkan. Nafsu yang biasa nggak terkendali ini dipasifkan, dibuat suffering agar yang apa gilirannya, yang hidup itu spiritualitas kita, yang hidup itu kualitas keaslian kita yang baik-baik. Makanya suffering is liberating. Dengan demikian ketika di luar bulan puasa kita itu bebas melakukan apa saja, tapi pas puasa ini ditambah lagi oleh pandemi ini kita diajar untuk apa tadi, menahan emosi. Kita lebih dekat pada Tuhan. Kita dibuat akrab dengan anak-anak kita. Jadi parenting. Semua kita menjadi parenting ya pada anak-anak kita sendiri. Kemudian juga kita semakin belajar mengenali keluarga. Memang ketika kita kumpul ada yang baru. Pasti saudara-saudara mengenal hal yang baru. Pasangan kita, keaslian kita. Ketika semuanya lancar, everything goes ya, alright. Kita kan tidak tahu kan yang tersembunyi di bawah karpet-karpet itu. Ketika semuanya baik-baik, kita tidak terlatih bagaimana untuk meningkatkan kualitas kita. Tapi seseorang itu akan berlatih ketika apa ada problem, dan seseorang akan mengenal diri kita ketika ada problem. Saya punya pengalaman ketika kita pergi lebih dari seminggu. Dalam perjalanan, kita akan mengenal siapa kawan kita. Siapa yang disiplin datang ke rombongan ke mobil, siapa yang mudah mengeluh, siapa yang penolong. Kemudian ketika ada meleset agenda di perjalanannya, hotelnya, macam-macam, ketika ada problem perjalanan, maka nanti ada sifat-sifat karakter yang tadinya tidak muncul, baru muncul ketika ada problem. Kita tahu semuanya itu. Nah, pandemi ini juga begitu. Kita lebih mengenalkan siapa diri kita, siapa lingkungan kita, anak kita, kawan kita. Karena dalam problem seperti ini, di samping kita mengenalkan, nah kemudian kita belajar untuk naik kelas, how to deal with pandemic. Oleh karena itu, saya sering dapat telepon, obrolan dari kawan-kawan, baik orang tua Madania maupun kawan-kawan yang lain. Ada satu hal yang memang agak hilang, apa? Bahwa salah satu kebutuhan kita itu yaitu keluar. We are all as a traveler. Kita ini sebenarnya traveler, ingin jalan-jalan. Kita itu ingin jalan-jalan. Nah, sekarang di jalan-jalannya secara fisik nggak terpenuhi, ya jalan-jalan secara intelektual, imajinasi. Yang kedua, salah satu kebutuhan manusia itu rupanya untuk kumpul, gathering, ketemu kawan. Gathering itu ternyata kebutuhan dasar kita. Nah, itu tidak terpenuhi. Jadi kalau bagi kita, sebenarnya masih untung ya, kita ada Zoom, ada virtual, ada internet, anak-anak kita masih bisa mabar, main bareng. Tapi bayangkan mereka keluarga yang tidak punya wifi di rumahnya, yang secara ekonomi pun tidak cukup, mereka tergantung income harian, mereka menderita sekali. Jadi bagi orang yang mampu, ini peluang untuk berbagi, bagi yang tidak mampu, yang mereka latihan untuk bersabar. Nah, bagi kita banyak sekali posisi kita tentu beda-beda. Tapi saya merasa banyak belajar dari situasi ini, letargi ini. Bagaimana kita menyalurkan pikiran, emosi. Ya, kalau saya membaca, nulis sudah menghibur. Kemudian belajar apa-apa yang selama ini saya pelajari, saya ulangi lagi gitu. Saya rasa sekian aja ya. Kita dialog nanti bagaimana pengalaman saudara menghadapi situasi ini, karena 2,5 bulan itu sudah cukup lama. Tapi Anda bisa bayangkan mereka yang ditahan sampai 10 tahun itu gimana mereka pisah dari anak, pisah dari keluarga. Saya nggak bisa bayangkan. Tapi dengan 2,5 bulan ini saya kemudian bisa berempati gimana mereka itu stres sekali menghadapi situasi seperti ini. Saya rasa begitu sebagai pengantar dialog, nanti kita lanjutkan.
saya juga ingin dengar pengalaman saudara-saudara, Bapak Ibu bagaimana menjalani situasi ini. Makasih. Baik, Pak Komar. Terima kasih banyak, Pak Komar, paparannya, pengantar dialog kita hari ini gitu ya. Bapak Ibu yang sudah hadir nih cukup banyak nih saya lihat di layar. Monggo kalau misalnya mau bercerita, bertanya kepada Pak Komar, silakan dibuka. Sekarang kita masuk ke sesi question and answer ya. Saya sih berharapnya karena banyak nih yang hadir, jadi akan banyak juga nih cerita yang kita sharing hari ini, sore ini, gitu ya. Boleh juga kalau misalnya agak terputus-putus koneksinya, di chatnya juga boleh ya, di chatnya Google Meet, itu boleh disampaikan juga, nanti akan kami coba lihat satu-satu. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau bercerita atau bertanya, sudah dibuka sesi question and answer-nya. Kalau bisa sih dinyalakan nih kameranya, jadi kita bisa lihat siapa sih yang hendak bicara atau yang akan bicara. Gimana, Pak Budi? Atau unmute speakernya ya Bu ya? Boleh, iya. Di unmute saja speakernya boleh kalau misalnya kameranya nggak bisa. Silakan. Di chat belum ada ya Bu Titin? Belum ada Bu. Belum ya. Anda aja mulai, moderatornya mulai bercerita. Saya cerita apa ya? Yang tadi saya ceritain aja kali ya. Ya, masing-masing pasti punya pengalaman yang unik selama Iya. Ya. Saya cerita sedikit soal pengalaman saya nih Pak, karena kan saya juga di Madania nggak mengajar sih, saya jadi koordinator. Tapi saya harus berjibaku dengan dua anak yang PJJ, yang satu kelas 1, satu kelas 6. Jadi yang kelas 6 ini mau persiapan nanti ujian virtual. Kemudian satu lagi anak kelas 1 yang butuh pendampingan 100% dari saya. Dia nggak akan bisa jalan kalau nggak saya dampingin. Nah, itu jadi challenge yang luar biasa buat saya di awal-awal ketika belum ketemu pace-nya. Saya bingung juga karena tuntutan pekerjaan juga ada. Punya anak juga harus tugas-tugasnya banyak gitu, yang harus nggak banyak sih, tapi namanya anak kelas 1 ya Pak ya. Kalau anak kelas 1 kan sulit. Jadi mau nggak mau saya izin tuh sama kepala sekolah saya, Pak Ahmad. Saya bilang saya di sela-sela ya Pak, karena memang anak saya harus saya dampingi gitu. Tapi saya tetap bekerja gitu sambilan. Nah, jadi saya merasakan, saya bisa tahu lah, kebayang kalau bapak ibunya WFH juga di rumah atau bapak ibunya bukan guru gitu. Saya tuh guru, jadi saya terbantu ketika mengajar di rumah, ya nggak masalah kalau buat saya karena saya sudah terbiasa mengajar. Kalau yang bukan guru, misalnya kebayang deh Pak. That's why ketika ada cerita-cerita yang masuk gitu, ini tugasnya apa-apa segala macam, ya itu kita tampung. Kalau di Madania kita tampung, kita kelola komplain-komplainnya gitu ya, cerita-cerita kita kelola. Kemudian kita jadikan itu bahan evaluasi. Itu cuma kalau dari saya ya ceritanya. Ya. Yang lain nambahin. Ya, Mr. Komar. Ya, Inyo mau ceritanya. Ya. Inyo gimana di rumah, kegiatannya apa aja Nyo? Saya di rumah ini seringnya tuh lihat informationnya COVID, terus sambil UT itu kan udah mau semester 3. Oke. Bosan gak di rumah Nyo? Saya sih ya bosen, makanya soalnya saya banyak teman sahabatku, wah pada nanya gitu. Oke, bosan Iya, ya. teman sahabat Madania saya alumni itu ya sahabat, kemarin saya juga ada ini tugas UT tuh video diskusi bahasa Indonesia se-Akademi Madania, karena bersahabatan Madania lah, teman-teman saya juga selalu aktif saya di sosnya gitu. Baik, Karena masih di kameranya masih ada foto saya di Madania, itu masih ada di sini. Oh gitu. Ini. Jadi aktivitasnya itu ya, aktivitasnya bersosial media juga sambil belajar ya, Inyo di rumah ya. Iya di sini, makanya saya di FB gitu kan ya. Masih ada foto yang kemarin saya upload di waktu SMP. Oke. Kangen banget itu. Kangen banget ya. Pasti semua orang kangen sama teman. Rina. Kemarin Rina nanya aja ke saya gitu. Rina itu kangen katanya sama saya. Oke, thank you Inyo. Ibu Ayu ada yang ingin disampaikan? Bu Ayu ada cerita Bu dari Degus? Aku mau cerita nih Dev. Oh Bu Indri, silakan Bu Indri.
Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Pak Komar. Sore. Saya Indri Pak dari secondary lower. Cuma mau cerita pada dasarnya dengan kejadian ini saya mendapatkan banyak hikmah juga, hikmah positifnya juga banyak. Saya juga belajar banyak hal yang sebenarnya saya pertama di awal-awal atau sebelum-sebelumnya saya nggak pernah berpikir tentang hal tersebut. Jadi saya belajar juga banyak bagaimana cara mengajar anak dari secara virtual, bagaimana manage kelas secara virtual, bagaimana mengelola emosi ketika sebenarnya anak itu dengerin kita nggak sih kalau ngajar gitu kan. PJJ yang kita jalani itu kadang-kadang membuat kita belajar juga berpikir baik kepada anak-anak. Saya berpikir baik bahwa anak-anak tetap mendengarkan saya, anak-anak tetap mengikuti kelas saya, walaupun dengan WA group ataupun dengan Google Meet yang saya lakukan dengan anak-anak gitu. Nah, hal positif lain selain saya seorang guru, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi guru selama ini. Saya juga bisa mengajar anak saya yang masih kecil banget TK. Di sisi lain juga saya berpikir positif bahwa akhirnya saya juga harus mengajar anak saya sendiri bagaimana menyampaikan tugas-tugas yang disampaikan sekolah kepada anak saya, sehingga saya selain mengajar PJJ, saya melakukan PJJ, saya juga mengajar anak di rumah, mengajar mengaji kembali, mengajar hafalan, mengajar banyak hal. Hal positif lain yang saya dapatkan dari kegiatan WFH ini adalah juga saya diberikan kesempatan untuk belajar kembali, belajar masak. Jadi sekarang akhirnya saya belajar masak juga Pak. Gitu. Terus selama ini kan saya sedikit waktu untuk belajar masak. Sekarang saya belajar masak yang selama ini kebetulan saya aslinya orang Palembang sebelumnya. Orang berpikir bahwa orang Palembang itu jago buat pempek katanya gitu kan. Nah ternyata belum tentu karena saya nggak begitu, I'm not very good at doing that gitu kan. Nah ketika saya berada di rumah ini, selain saya juga tetap WFH mengajar jarak jauh, saya juga mengajari anak-anak, saya juga belajar masak lagi Pak Komar dan teman-teman semua. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa masak empek dengan tanpa ikan tapi berasa ikan. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian saya juga udah bisa membuat boci, bakso aci Pak. Oh, bakso aci. Terus saya juga udah bisa membuat yang selama ini saya nggak tekunin gitu loh. Istilahnya saya bisa saja, tapi sekarang saya menekunin juga sedikit demi sedikit. Saya juga belajar hal-hal lain selain hal-hal yang berhubungan dengan akademik. Saya juga belajar banyak. Oh, gimana sih membuat Kentucky Fried Chicken ala KFC kayak gitu ya. Jadi saya eksplorasi juga, eksplorasi cara mengajar jarak jauh saya juga tingkatkan, eksplorasi memasak juga saya tingkatkan, eksplorasi untuk ngajarin anak biar saya lebih sabar di rumah juga saya tingkatkan. Banyak hal positif yang saya tingkatkan sebenarnya Pak. Waktu juga lebih banyak dikonsentrasi untuk berdekatan dengan Tuhan juga, meningkatkan kedekatan dengan Al-Quran juga, istilahnya banyak sekali hal positif. Karena kebetulan saya ini bukan city type person, saya tetap, istilahnya saya ini sebenarnya memang orang yang suka di rumah sebenarnya. Jadi hal yang ini adalah hal positif buat saya gitu. Namun saya tetap miss teman-teman Pak, miss berkumpul dengan teman-teman, miss mohon maaf ngobrol dengan teman-teman. Ini saya sangat miss, I really miss my friends, my teman kerja gitu ya. Saya sangat merindukan hari-hari bersama teman-teman di Madania. Saya merindukan ngobrol curhat dengan teman-teman di Madania, ketemu say hello dengan teman-teman semua, dengan murid-murid semua. Itu saya I really miss it. Ya Bu ya. Miss you too. I really miss you friends. Itu mungkin yang saya bisa share dengan dari kesempatan ini. Ada positifnya, banyak positifnya sebenarnya, tapi sebagai makhluk sosial saya tetap artinya merindukan bertemu dengan teman-teman. Yang membuat saya sedih adalah ketika ibu saya sakit, saya nggak bisa ke rumah sakit karena saya berada di zona yang sangat merah menurut informasinya, sehingga saya khawatir untuk membawa apa ya istilahnya. Takut jadi ada kekhawatiran ya, Pak. Jadi takut saya jadi pembawa gitu. Jadi ada kekhawatiran ketika orang tua saya di rumah sakit. Akhirnya yang saya lakukan yaitu tadi virtual
membesuk ya, visit ke orang tua saya dengan telepon, jadi saya juga minta maaf, tapi di sini saya merasa berdosa gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu teman-teman yang saya rasakan ada positif ada negatifnya. Itu saja mungkin yang saya bisa share dengan teman-teman semua, dengan Pak Komar, dengan Bapak dan Ibu atau Kino yang ada di sini. Ya saya berpikir bahwa kalau kita berpikir positif, insya Allah jadinya positif. Itu aja deh Pak. Benar Bu. Ya, Terima ya, kasih ya. Bu Indri. Betul. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Komar silakan mau menanggapi Pak. Ya, ini menarik sekali ini bahwa misalnya gini, tadi ada cerita ketika keluarga dekat kita sakit, wah itu berat sekali. Ya, yang lebih berat lagi kalau ada keluarga dekat kita yang meninggal, kita tidak bisa mengantarkan dan seterusnya. Oleh karena itu memang sebisa mungkin jangan sampai kita sakit selama pandemik ini, sebab kita repot sekali. Mau nengok juga nggak bisa, ditengok juga repot gitu. Jadi satu. Yang keduanya tadi disampaikan bahwa ada pengalaman yang baru. Saya akan cerita dua hal ya. Dulu ketika almarhum Buya Hamka itu ditahan karena dianggap berseberangan secara politik terhadap Bung Karno, kemudian Buya Hamka ditahan di penjara. Kita bisa membayangkan betapa orang di lockdown di penjara, nggak bisa kemana-mana sekian tahun. Tapi apa yang terjadi? Ketika aku tidak bisa merubah suasana di luar diriku, maka ya yang harus aku rubah adalah pikiranku, emosiku. Aku tidak bisa mengendalikan di luar, tapi aku bisa mengendalikan diriku. Maka kalau gitu, tahanan ini akan saya ubah, ini tempat riset, tempat perpustakaan, tempat nulis. Akhirnya Buya Hamka selama di tahanan berhasil menyelesaikan tafsir yang sangat monumental, tafsir Al-Azhar 30 juz. Itu diselesaikan ketika di lockdown, di tahanan. Jadi diri kita yang bisa mengatasi, memanage emosi kita. Pengalaman lain yang terkenal yaitu oleh Viktor Frankl. Ya. Dia menjadi tahanan Nazi. Ini orang intelektual terhormat, pinter, profesor, kemudian masuk tahanan oleh Hitler. Kita bisa membayangkan, dia ngeri sekali. Kapan giliran saya masuk itu tempat dibakar itu? Kan kejam sekali kan waktu itu. Jadi kematian itu sudah tiap saat dia membayangkan mati. Kapan giliran saya dibakar? Kapan giliran saya ditembak? Kapan giliran saya? Karena sudah terjadi di depan mata kalian sendiri. Nah kemudian apa dia? Kalau begitu saya ubah mindset saya. Saya nggak akan mikirkan itu. Udahlah, saya nggak akan mikirkan kapan itu. Itu urusan di luar saya nggak bisa mengatasi. Yang saya akan lakukan, sekarang saya di penjara ini, saya sebagai peneliti, saya sebagai profesor, saya akan teliti. Kalau orang dalam suasana stres di penjara, mati itu sangat dekat rasanya, apa yang mereka lakukan? Dia teliti. Yang kemudian melahirkan buku yang sangat terkenal. Man's Search for Meaning of Life. Ya, itu buku itu kalau guru-guru hendaknya pada baca. Man's Search for Meaning of Life. Jadi kalau toh orang itu sakit keras, dia ingin agar bermakna hidupku. Kalau toh aku mati, hendaknya bermakna hidupku. Untuk siapa maknanya? Untuk orang-orang yang tercinta, yaitu untuk keluarga. Makanya banyak sekali dia temukan orang-orang yang pada di tahanan itu pada nulis memori, kirim surat buat anaknya, keluarganya, jangan putus asa, biarlah saya yang mengalami, tapi kamu jangan, dan pada berdoa. Jadi orang itu ketika dalam situasi yang kepepet menderita, ada kebebasan yang tidak hilang, yaitu kebebasan bagaimana memaknai. Dan kedua, yang menjadi perhatian, motivasi, itu ternyata adalah bagaimana orang-orang yang aku cintai. Nah, oleh karena itu, saya senang sikap orang tua guru-guru Madaniyah, mereka fokus pada anak-anaknya. Kalau bukan untuk mereka, apalagi yang akan memberikan makna pada diri kita, yaitu apa? Tentu diri kita, tapi kedua adalah anak-anak kita. Jadi, berbahagialah kemudian orang tua yang selama pandemi ini kemudian belajar menjadi pendamping, jadi guru, bahkan tadi belajar memasak gitu. Nah ini bagaimana how to manage ourselves. Ya. Thank you Pak Komar. Ya. Thank you Pak Komar. Ya. Bu Indri ditunggu pempeknya nanti ya kalau pandemi sudah berakhir. Kapan-kapan ya. Udah jago bikin pempeknya ya.
Satu hal lagi mungkin Ya. teman-teman yang saya mau sampaikan adalah bahwa saya bersyukur dengan di lockdown ini, jadi ada besar syukur saya kepada Allah juga, artinya anak saya yang di perantauan kumpul juga gitu ya. Jadi mungkin istilahnya banyak hal sebenarnya yang Tuhan mau kita ambil hikmah positifnya dengan wabah ini. Kita berharap semua keluarga kita sehat, teman-teman saya sehat, tetangga-tetangga kita sehat. Tapi hal yang membahagiakan saya juga adalah saya berkumpul dengan anak-anak juga, dengan keunikan-keunikan mereka. Istilahnya itu yang saya rasakan banget, itu kedekatan. Selama ini kan jauh, mereka jauh di perantauan. Ada yang dengan ini mereka nggak berlama-lama di rumah gitu kan. Walaupun memang salah satunya sedihnya juga adalah satunya nggak bisa kumpul karena memang harus masih tetap beraktivitas gitu. Tapi saya Terputus Bu berusaha, Davina. insya Allah hatinya baik. Iya. Khusus ya. Sedikit Oke, tadi. terima kasih. Terima kasih Ibu semuanya. Witri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita tetap stay positif ya di tengah-tengah banyak keletihan, kebosanan, di letargi ini gitu ya. Jadi salah satu hal yang bisa membantu kita adalah dengan terus berpikir positif dan mencari cara gimana caranya nih energi-energi yang tadinya tidak tersalurkan ini bisa disalurkan. Yang tadinya nggak suka masak, sekarang jadi suka masak gitu ya. Atau yang mungkin tadinya ragu-ragu untuk menulis blog misalnya, siapa tahu nih sekarang jadi bisa ada waktu gitu. Baik, Bapak Ibu yang baru bergabung, tadi ada beberapa yang baru bergabung. Kita masih di diskusi bersama Bapak Profesor Dr. Komarudin Hidayat tentang letargi, kiat mengatasi letargi atau cemas dan cemas berlebihan gitu ya. Kalau yang mau menyampaikan cerita, ide, sharing, mau tanya, silakan, masih dibuka sesi diskusinya. Silakan kalau ada yang mau. Ibu Titin, sehat Bu? Sehat. Sehat ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Iya, Pak Komar, mungkin saya bertanya sedikit ya Pak ya. Ya. Ini kan tadi bicara mengenai letargi, berarti lebih dari sekedar fisik gitu ya Pak. Kalau fisik kita tidur bisa bangun segar kembali gitu ya Pak. Nah, kalau misalnya yang berkaitan dengan psikis nih Pak, gimana Pak mengatasinya? Tadi cemas berlebihan, apalagi dengan pemberitaan yang kok kayaknya data statistiknya naik terus gitu. Terus kemudian tadi kita pada dasarnya juga memang makhluk yang wandering gitu ya. Kita suka bertemu dengan teman-teman, suka bertemu dengan orang lain, sekali ini terbatasi. Nah, ini sedikit banyak menimbulkan keletihan psikis juga, Pak. Gimana ya, Pak, kira-kira Pak kiatnya nih, Pak? Oke. Saya yang menghibur saya sering buka Worldometer ya, googling untuk melihat peta corona secara global. Jumlahnya berapa, mati berapa, sembuh berapa, negara mana, itu kan ada kan di Worldometer itu semuanya. Nah, di situ terlihat ya secara statistik bahwa negara yang kita persepsikan ekonomi dan pendidikan lebih maju, ternyata lebih parah banding Indonesia. Di Italia, di Spanyol, di Amerika itu korbannya itu lebih tinggi. Sementara kalau bicara persentase, Indonesia termasuk kecil. Dengan jumlah 274 juta, kemudian yang meninggal, sekarang berapa meninggal? 200, berapa ya jumlahnya ya? 800-an ya? Enggak, yang meninggal. Iya, yang di Indonesia, betul Pak. Iya, iya. Sementara di Italia itu sampai berapa? Nanti kita buka ya, kalau Amerika 50.000 lebih kan? Iya. Saya bisa buka di Worldometer ini ya, nanti bisa dilihat ya, di Jerman, di Belgium itu tinggi sekali. Dengan begitu, satu, jadi bagaimana kiatnya, Bu Titin ya, kita mencari komparasi, ternyata ada yang lebih parah banding kita. Oke. Kita lebih rendah, walaupun kita heboh ya, tapi ternyata lebih rendah. Dan kedua, beberapa pengamat asing itu kagum dengan masyarakat Indonesia. Sudah terbiasa menghadapi krisis. Ada gempa bumi, ada banjir, dulu gerilya, terus 65, krisis 98. Kemudian gotong royong itu hidup di sini.
Sementara di Amerika itu kan individualistik. Iya. Orang sangat tergantung dengan bank, kartu kredit. Di Indonesia itu karena pulau-pulau, ada pulau-pulau yang relatif kan kecil kan, Betul. penetrasi itu. Pusatnya kan Jakarta atau kota-kota pelabuhan ya, tapi yang lain kan tidak. Jadi spontanitas masyarakat, perhatian masyarakat itu tinggi ternyata. Lebih-lebih andaikan kerjasama pemerintah dan masyarakat itu bisa kompak, itu akan lebih baik dan kita harapkan ke sana. Yang berikutnya gini, kita hindari baca berita yang provokatif. Secara makro, ini terjadi perang opini antara Amerika dan Cina. Kan? Amerika itu selama ini merasa si polisi dunia, sekarang agak kebakaran jenggot, karena ekonomi teknologi Cina itu maju, bahkan jumlah yang meninggal itu di Cina sedikit, padahal penduduknya 1,4 M, sementara Amerika yang hanya 300 juta, jumlahnya banyak sekali. Dan ini sebagian orang kemudian bilangnya pahit, kasihan Amerika. Sementara ini Amerika begitu gagah perkasa, tapi kali ini orang bilang kasihan banget Amerika. Nah, berbagai opini seperti itu nggak usah dibaca, gitu. Perang opini nggak usah dibaca, karena kalau dibaca jadi pusing. Karena sekarang ini nggak ada yang netral. Kemudian juga Betul, Pak. informasi tentang sikap politik. Ini juga, ini nggak luput dari opini politik. Jadi secara politik orang itu sekarang sudah berpikir pemilu 24. Semuanya ditarik-tarik, itu pencitraan, itu apa. Yang gitu-gitu lupakan aja, forget it, nggak usah dibaca. Yang kita baca yang baik-baik aja, apa yang bisa kita lakukan. Misalnya tadi, cucu saya saja sekarang bisa masak loh, belajar. Bisa nasi. Bisa nyalain kompor, kemudian Skillnya nambah ya Pak ya. Lebih-lebih orang tua, ya anak kecil aja dia bisa. Kemudian dia ngechat, dikasih mainan, beliin chat, ada kanvas, kemudian jadi dia chat, pandai-pandai sajalah membuat kesibukan. Kira-kira gitu Bu Titin. Baik, terima kasih Pak Komar. Berarti mencari hobi baru gitu ya Pak ya, untuk menyesuaikan dengan situasi normal yang baru ini nih. Yes. Iya, oke. Hobi yang tadinya sudah mungkin sudah nggak kesentuh lagi gitu, terlupakan, bisa jadi sekarang hidup lagi ya Pak ya? Iya, atau hobi yang ada ditingkatkan. Nah, ya, betul. Oke. Ya. Ya, saya Mr. Komar belum cerita lagi sama saya lagi nih. Pak Komar yang lain kita, yuk dengarkan. Yang lainnya. Mr. Komar, saya juga selaku ini alumni Madania 2013 juga. Nah, kebetulan saya tuh selalu aktif di IG-nya Madania. Terus saya upload di IG-nya Mas, itu yang info Madania, terus yang foto-foto saya yang masih di Madania sampai alumni. Saya sering banget di Madania event tuh, sering banget saya datang itu, saya Iman sama itu makanya. Nah, ini ternyata iPhone saya ini saya isinya ini loh. Isinya apa tuh? Isinya ini datanya Madania semua. Madania loh ini. IG ini lain. Saya profilnya ini udah yang di Inkonser nih loh. Profil saya ini loh. Terima kasih loh Inyo, cintanya sangat besar sekali nih ke sekolah. Ini sama Hanif tuh kenal banget sama Mas Ali, Akbar, sama Fitra ya. Inyo dengar Bu Davina nggak? Yes. Iya. Kita dengar cerita yang lain dulu ya Inyo. Kayaknya ada yang mau bicara lagi nih. Oke. Nanti kita sambung ke Inyo lagi ya. Oke. Bapak dan Ibu silahkan kalau misalnya ada yang mau sharing. Ibu Ayu mau bercerita sedikit Bu? Ya udah senyum-senyum udah cantik tuh. Silakan Bu, di unmute dulu Bu mikrofonnya. Nah. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Bapak Komar. Selamat sore Bu Ayu. Ya, saya sangat senang mendengarkan tips-tips dan info-info yang ada, terutama yang disampaikan oleh Bapak. Jadi Pak Komar tuh idola saya. Terima kasih. Ya, saya juga untuk menyikapi COVID-19 ini memang saya setuju sekali dengan apa yang diceritakan oleh Ibu Indri, bahwasanya suka duka itu tidak pernah berjalan sendiri-sendiri.
positif negatif itu selalu beriringan. Jadi apa namanya, ketika ada yang disyukuri, ada hikmah, tapi ada juga dukanya. Jadi saya sangat setuju dengan itu. Nah, yang saya mau share sedikit adalah tentang walaupun saya seorang guru, sama dengan Ibu Davina juga punya 2 siswa, tapi kadang-kadang ada satu titik di mana kita perlu mencari strategi lain untuk menghadapi anak kita. Walaupun seorang guru gitu, tapi ketika menghadapi anak sendiri itu berbeda dengan kita mendidik. Saya tidak tahu ini teman-teman apa setuju dengan saya apa tidak gitu loh. Jadi ada, mungkin si anak karena menganggap ini kan mama saya bukan guru saya gitu. Jadi ada satu titik yang kita harus apa namanya itu, benar-benar berempati dan saling menyesuaikan. Anak menyesuaikan bahwa ini gurunya bukan orang tuanya, seperti itu. Saya ingin mendengarkan juga dari teman-teman yang lain apa ada yang mengalami seperti yang saya rasakan gitu. Terutama yang si kecil, yang di Gus ini kan kelas 2 SD. Sampai dia bilang, saya bosan PJJ, saya mau masuk, saya mau ketemu dengan guru saya, biar guru saya saja yang mengajarkan saya. Ada seperti itu Bu Davina sampai. Nah, banyak Bu Ayu, nggak cuma Bu Ayu. Iya. Nah, saya ini apakah teman-teman juga mengalami hal seperti itu gitu kan? Di sini ada Bu Nuni juga ya, ada Pata dan sebagainya, gitu. Ya, terus apalagi kadang nanti nggak naik kelas loh, ayo kerjakan gitu kan. Hah? Tapi ya bersyukurnya bahwa teman-teman seperti Bu Yuke gitu kan gurunya, Bu Yuke mohon maaf ini ada kendala seperti ini gitu kan. Jadi kita jujur saja menyampaikannya, tapi saya ingin tahu apakah teman-teman menghadapi hal seperti yang saya rasakan gitu. Oke Bu Ayu, nanti coba kita tanya ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Komar, di sini kita juga ada, sebelum nanti ditanggapi, kita ada orang tua murid juga nih Pak yang bergabung ya di sini. Ada Pak Handi. Selamat sore Pak Handi, saya sapa dulu deh. Iya, di unmute dulu. Selamat Sore, ya. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Davina. Kami pengen dengar cerita Selamat sore Pak. Dengan 3 anak ya di rumah ya, yang PJJ. Iya. Iya, mau Iya Pak Bu Handi? Davina. Oh, Iya. Oke. Selamat sore Bapak Ibu, Pak Komar juga. Selamat sore. Selalu senang Pak mendengarkan tips-tips Bapak tadi merubah mindset ini benar-benar suatu hal yang gampang dibicarakan tapi susah juga Pak diaplikasikan sebenarnya. Betul. Mungkin sharing Pak. Mungkin kebetulan saya juga work from home ini sudah lebih dari sebulan kali ya Pak. Kebetulan saya jadi peneliti ya, researcher, jadi mungkin kendalanya nggak terlalu banyak. Yang mungkin malah menjadi menarik Pak, perkembangan dari COVID ini dari sisi work from home dan kebiasaan. Saya ngerasanya malah lebih nyaman nih sebenarnya. Ini yang mungkin agak berbeda kalau yang Pak Komar tadi sampaikan kan orang jadi lebih khawatir karena lockdown dan lain-lain. Tapi saya ngerasa karena kalau saya kerja dari Bogor, Jakarta, Pak, ini butuh waktu mungkin kalau kita bawa kendaraan bisa 2 jam, Pak, kena macet di tol dan lain-lain. Sekarang dengan work from home ini menjadi lebih nyaman dan lebih produktif kalau menurut saya. Jadi kita bisa bikin report dari rumah, kita bisa ngambil informasi dari macam-macam gitu kan, Pak. Dan yang menarik lagi dengan meeting pun kita bisa lebih banyak. Jadi kalau biasanya meeting kita harus pergi ke tempat klien gitu ya, sekarang kita bisa bikin meeting mungkin sehari bisa 4-5 kali gitu. Jadi menurut saya ini jadi sesuatu yang baru dan lebih nyaman. Yang saya khawatirkan justru malah kalau nanti balik normal dan kita harus lagi kerja kena macet lagi gitu kan Pak. Terus jarang ketemu keluarga juga kan kalau kita lihat dari sekarang work from home. Yang bisa saya sharing, saya sih senang banget bisa ngajarin yang si kecil Iqra Pak. Jadi semangat banget si kecil begitu diajarin Iqra sama bapaknya gitu ya. Biasanya sama guru ngaji tapi sekarang nggak bisa, jadi dia kayaknya lebih semangat. Ini yang kadang-kadang momen-momen seperti ini yang saya khawatirkan justru nanti kalau balik normal ini jadi susah lagi gitu Pak. Mungkin malah kebalikan dengan yang dikhawatirkan oleh Pak Komar ya. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya coba sharing. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Belum lupa saya tanggapin ya.
Ya Pak, Ya, mangga Pak. Iya Pak, mangga. makasih. Memang tiap orang beda-beda ya pengalamannya ya. Ada yang tersiksa, ada malah ini blessing in disguise ya. Kalau bicara pengalaman pribadi saya bergeser dari work from home jadi work in home. Gitu. Ini pun saya udah pertemuan yang ketiga ini. Hari ini ya Pak? Ya, kadang TV juga minta saya tidak usah datang ke studio, saya pakai Skype ngomong di TV. Dan yang lucu ketika saya ngomong itu anak saya motret ya, di atas pakai baju rapi tapi di bawah pakai sarung. Itu ada yang lucu-lucu. Nah, kemudian tadi pengalaman tadi bagus bahwa orang tua kemudian dekat dengan anak, ngajari, itu pengalaman yang mahal memang. Jadi memang ada yang punya pengalaman yang jadi blessing. Kalau toh saya tadi ada worried itu, saya lebih empati problemnya. Empati dengan sekian banyak orang-orang yang hidupnya itu harus datang ke tempat kerja. Gitu. Orang yang kerja dari rumah itu kan sangat elitis, itu terbatas banget. Terbatas, walaupun semakin banyak, tapi relatif itu terbatas pekerja independen itu. Kemudian yang guru, ada memang orang anak itu gini, ada seorang dokter ya, dokter itu tidak berani menyunat anaknya sendiri, padahal dia dokter, nggak bisa, ilmunya nggak mempan untuk anaknya, nggak tega dia. Tapi kalau nyunat orang lain, nyuntik orang lain, apapun bisa, tapi kalau anak sendiri nggak bisa. Sehingga di kalangan dokteran itu berlaku kalau operasi biasanya bukan orang tuanya, tapi dokter yang lain. Jadi ada ilmu-ilmu yang ketika ketemu keluarga sendiri itu nggak berlaku. Termasuk juga psikolog, termasuk guru. Jadi saya bisa memahami ada guru, ya, ada orang tua dan anak yang lebih efektif mengajar anaknya. Orang tuanya senang, anaknya senang. Tapi itu tidak berlaku untuk semua orang. Ada guru yang ketika ngajar anaknya nggak bisa, karena anaknya juga nggak nyaman diajar orang tuanya gitu. Anak itu lebih senang diajarin gurunya, guru lebih senang ngajarin orang lain gitu. Tapi ada beberapa kasus tertentu yang senang, tapi itu pun hanya dalam bidang ilmu-ilmu tertentu. Pak Andi tadi mungkin dalam hal ngajar Iqra oke, tapi dalam bidang-bidang yang lain mungkin juga agak kesulitan gitu. Tapi pendeknya saya senang dengarkan cerita tadi bahwa ada blessing in disguise selama ada pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Komar tentang apa. Thank you, Pak Komar. Terima kasih Pak Komar, terima kasih. Pak Handi menarik ya memang ya. Jadi ternyata beda gitu kondisinya. Yang lain pengen mungkin balik lagi ke normal gitu. Pak Handi malah khawatir nih kalau normal malah jadi nggak bisa ngajarin Akbar Iqra lagi gitu ya Pak ya. Iya, oke. Terima kasih sharingnya Pak Handi, itu membuka perspektif baru juga nih ya. Kalau kita memang kondisi yang berbeda. Gitu. Thank you Om Handi. Terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Saya Tino nih Om. Iya, Bapak Ibu boleh. Di sini saya lihat listnya nih ada Ibu Niken, ada Bapak Sofwan Iskandar yang dari tadi saya lihat wajahnya nih. Bapak kalau mau cerita silakan Pak. Ya, monggo kalau mau cerita di unmute dulu speakernya, mumpung Pak Komarnya masih ada nih Pak. Karena beliau sibuk sekali. Sibuk jadi rumah aja tapi. Oh, bisa 5 kali nanti webinarnya dalam sehari nih Pak Komar. Iya, Bu Davina, ya. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi ya. Gini Pak, jadi yang menjadi kekhawatiran dari letargi ini adalah ketika waktu kita lockdown ini menjadi lebih panjang gitu ya Pak ya. Nah, tadi kan kalau misalnya bicara dari gejala-gejalanya kan yang lebih dikhawatirkan itu mungkin adalah yang psikisnya gini Pak. Nah, kapan nih kita tahu letargi ini ternyata sudah membutuhkan treatment secara medis gitu Pak Komar? Iya. Ada berapa kasus ya. Makanya saya bilang usahakan agar sehat.
selama pandemi ini. Jadi ada berapa teman saya yang sakit, ditangani di rumah tidak mungkin, tapi ke rumah sakit juga takut. Iya. Karena sekarang Oh rumah iya, sakit itu betul, Pak. rumah sakit itu justru rawan dari virus. Karena banyak pasien di sana dan ada di antara pasien itu yang tidak tahu dirinya kejangkitan, bahkan dia sebagai carrier, maka kalau bisa hindari ke rumah sakit. Satu. Nah, ketika yang sakit terpaksa dia harus ke rumah sakit dan nggak bisa ditengok dan seterusnya. Jadi secara fisik itu juga masalah betul gitu. Kemudian pertanyaan intinya tadi apa? Apa tadi? Nah, ini kapan nih kita tahu kalau kondisi letargi ini sudah sebenarnya membutuhkan treatment secara medis ya, Pak? Kemudian ada teman saya bilang, rumah sakit jiwa di Grogol itu tempat tidurnya hanya 450 atau berapa tuh. Sekarang udah lebih dan nggak sanggup menampung. Jadi banyak orang yang stres sekarang ini, banyak. Oke. Jadi orang yang bawah itu stres karena ekonominya, tapi ternyata banyak juga yang lapisan atas stres dengan masalah yang lain. Hanya sekarang tidak banyak yang mengekspos, tapi diam-diam sebenarnya banyak. Letargi ini sejak dari yang sangat psikologis, psikis, sampai yang agak akut kejiwaan, itu juga terjadi. Nah, salah satu penyalurannya ya memang kita kumpul seperti ini, karena ada rumus, kalau kita berbahagia, kemudian kita bertemu, maka kebahagiaan itu akan berlipat-lipat. Kalau Anda masak enak ya, dimakan berdua atau makan rame-rame, semakin ramai ya, semakin banyak temennya, nanti kan semakin enak makannya kan. Gitu kan. Tapi kalau derita itu kalau dibagi jadi berkurang. Kalau bahagia itu bertambah, kalau derita berkurang. Jadi salah satu cara seni mengurangi letargi adalah sering-seringlah kita bertemu, berbagi perasaan, berbagi nasib. Berbagi kebahagiaan ya, Bu. Iya, berbagi cerita nasib, gitu nanti ya. kan bebannya Benar, berkurang. Pak. Itu salah satu kiatnya. Iya, oke. Oke, terima kasih, Pak. Begitu Bu Titin ya. Jadi kalau ada kebahagiaan dibagi Bu Titin supaya berlipat-lipat. Setuju. Berkurang ya, kecemasannya berkurang. Berarti termasuk berbagi pempek tadi ya dari Bu Indri berarti ya? Oh ya dong, ditunggu dong pasti. Baik. Masih ada waktu Ada iya betul, ada Pak Nafis juga nih Bu Davina, kita masih punya waktu sekitar 6 menit. Ada Pak Nafis juga nih. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Nafis. Mana Pak Nafisnya nih? Pak Nafisnya mungkin sedang ke belakang. Gak ada suara ya Bu Titin? Tidak, belum. Mute. Di mute, unmute. Oke, masih ada 6 menit Bu Davina, mungkin masih ada teman-teman kita yang ingin berbagi cerita juga. Boleh, monggo. Bu Noni. Hai Bu Noni. Selamat sore. Bu Noni mau cerita nggak? Di unmute dulu speakernya kalau cerita. Iya, dia lupa nih ya. Saya lupa tentunya. Saya Iya sibuk memunculkan wajah saya. Silakan Bu. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Bu. Selamat sore Bu. Iya. Sore, Bu. Saya sedikit ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, juga mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Komar ya, tentang apa ya, work from home, tentang lockdown ya. Sama dengan Bu Ayu, saya punya dua anak di sini, selain anak-anak yang lain yang setiap hari bertemu dengan saya, kecuali hari Sabtu dan Minggu dan hari libur. Dua anak saya, terutama yang nomor 1, ini kan kebetulan kinestetik ya, Bapak Ibu. Yang nomor 1 ini kinestetik, dengan kondisi seperti ini, pastinya dia sangat tertekan lah ya, tidak bisa ke lapangan, banyak hal-hal yang memang harusnya dia dapatkan, dia tidak bisa. Kemarin dia ikut seleksi dengan susah payah dan akhirnya semuanya di-cancel, tidak ada negara yang bisa datang. Sampai tidak ada 1 minggu, kemudian dia sakit. Panas sampai 40 derajat. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Komar, dibawa ke rumah sakit, tidak
memungkinkan. Saya tidak berani sama sekali membawa ke rumah sakit. Dan akhirnya ada orang tua murid yang sangat baik, seorang guru, seorang dokter, udah dirawat di rumah saja, dibawa ke rumah beliau, kemudian kebetulan beliau sedang praktek, dicek, insya Allah tidak ada apa-apa, hanya dikasih obat saja, dan memang mungkin letarginya kecepatan kali ya Pak Komar, belum ada 1 minggu sudah ini ya. Sudah sangat tersiksa gitu, apalagi turnamen yang dia tunggu-tunggu yang belum pernah dia ikuti, ternyata dia tidak bisa ikut gitu saat itu karena di cancel semua, negara tidak bisa datang. Nah kemudian akhirnya dirawat di rumah, kemudian alhamdulillah sih memang tidak COVID ya, naudzubillah min dzalik. Ya, karena ciri-cirinya itu mirip sekali ya, panas tinggi, pencernaan dan sebagainya, bedanya memang tidak ada batuk gitu. Kemudian akhirnya kita kilik-kilik apa ya kegiatan, akhirnya coba deh ini apa sih kondisi tim medis kita kan kekurangan APD gitu ya. Akhirnya dia menggalang itu bersama teman-temannya tapi di Komplek Yasmin. Ya alhamdulillah sih berjalan, kemudian sudah disalurkan dan kegiatan sosialnya tetap berlangsung seperti itu. Ya kendala utamanya bagi saya ya yang kinestetik ini selain yang kecil, tentu saja itu tentang PJJ yang memang harus didampingi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa sendiri, Bu Ayu. Kita ada handphone bekas banget yang pokoknya ini punya kamu ya, silakan hubungi guru kamu. Kemudian kita ajarkan bagaimana komunikasi dengan guru, jadi mendapatkan pengalaman untuk komunikasi dengan guru dengan baik lebih dini dibanding kakaknya ya, karena sekarang kondisinya seperti ini. Iya. Itu aja sih yang ingin saya sharing. Terima kasih Bu Davina. Demikian Pak Komar. Pak Komar, Terima kasih. Oh ya, ada berapa yang mengesankan bagi saya bahwa selama pandemi ini orang tua mengajari anak-anaknya untuk empati. Jadi misalnya berbagi bingkisan makanan, kemudian anaknya bawa keluar, ada orang yang pinggir jalan, kemudian dia kasih. Jadi anak itu ketika pandemi tidak semata saya tidak bisa ke sekolah. Tidak itu nanti ceritanya. Tapi nanti ada cerita ketika corona saya bersama ayah saya punya pengalaman keliling-keliling puter-puter, saya berbagi kepada orang miskin. Nah ini kan penting, jadi memberikan aktivitas, memberikan makna, memberikan kesan pada anak. Ini nih penting untuk ditular-tularkan pada kawan-kawan, sehingga ini juga pendidikan yang penting bagi anak, yaitu apa makna empati, bukan sekedar bahwa itu COVID itu bahaya, tapi ternyata ada sisi lain yang bisa digunakan untuk edukasi. Satu. Yang berikutnya lagi juga bagaimana anak-anak itu diajari untuk berkomunikasi tadi lewat telepon. Ini juga penting, ini pengalaman penting, komunikasi. Apa yang dikatakan, bagaimana intonasinya, menyudahnya bagaimana. Ini bukan sepele loh. Nanti ketika besar itu sangat ikut menentukan karir seseorang, komunikasi lewat telepon itu. Yang ketiga, saya punya pengalaman yang menyentuh. Kebetulan cucu saya kan sakit, ya. Terus dia menerima ucapan turut mendoakan dari kawan-kawannya lewat video, kemudian lewat suara, itu audio dan video. Nah ini pendidikan yang bagus. Yang aku heran, apakah itu dari orang tuanya atau dari sekolahnya kok dilatih untuk seperti itu, atau dua-duanya. Ya, saya berharap bahwa itu bagian dari pendidikan dari guru-gurunya. Jadi ketika ada anak yang sakit, kemudian yang lain itu dikasih tahu untuk ngucapin, memberikan dorongan, motivasi. Ini bagus sekali dan saya terkesan sekali dengan kiriman teman-temannya itu. Gitu. Ini satu hal yang mungkin terlewatkan, bagaimana pandemi ini dimanfaatkan sebagai medium pendidikan bagi anak-anak kita untuk berempati. Satu lagi, ini udah habiskan penutup ya.
Ya, penutupan. Jadi Pak. kan ini tandanya kan begini. Berapa bulan ini lockdown ini? 2,5 bulan ya? Sudah 2 bulan. Oke, Juli, Pak. Dan cerita. Jadi kan ada suami istri, kemudian nganter suaminya periksa. Pas diperiksa, ternyata negatif seperti cerita Bu siapa? Aduh lupa aku. Bu Nuni. Bu Nuni kan negatif gitu, seneng gitu. Terus giliran istrinya diperiksa, istrinya positif. Positifnya apa dulu? Itu mah yang membahagiakan ya Pak. Ya, positif. Selama lockdown itu, gitu ada yang negatif, tapi ada banyak jumlahnya yang positif. Siap Pak, siap. Hati-hati ya Bapak Ibu. Oke Pak Komar, terima kasih banyak sharingnya hari ini. Sangat bermanfaat, seperti tadi kata Pak Handi, selalu menyenangkan ya Pak Handi ya, mendengarkan. Terima kasih Mr. Komar. Ya Mas Pak Komar. Insya Allah banyak hal yang bisa kita ambil, kita pelajari dari pandemi corona ini gitu ya. Dan insya Allah letargi itu akan bisa teratasi kalau kita bisa mengubah mindset kita ya Pak ya. Yes. Ya, mindsetnya yang dirubah. Kalau kita nggak bisa merubah situasi di luar kita merubah diri kita sendiri dulu deh. Gitu mindsetnya dulu yang kita rubah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tadi Ibu Titi sebelum kita leave Google Meet ini, Bu Titi tadi menyampaikan di chat ya Bu, ada link apa itu? Saya lupa tadi. Masukan ya Bu Titin ya? Link masukan untuk perbaikan webinar kita ke depannya. Jadi monggo nanti setelahnya diklik, diisi tanggapannya supaya kita bisa evaluasi dan webinar kita berikutnya jadi lebih bagus lagi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.